Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ihwatu iman rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita untuk sama-sama merenungkan, mari kita sama-sama untuk bertafakur, mari kita sama-sama untuk bertadabur tentang Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Sahru Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadhan, bulan Ramadan, unzila fihil Qur'an, telah diturunkan pada bulan Ramadan Al-Quran, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, penjelasan dari petunjuk, wal furqan, dan pembeda. Ihwatu iman rahimakumullah, kalaulah kita perhatikan, paling sedikitnya ada 4 fungsi Al-Quran bagi kita sebagai umat Islam. Yang pertama, Al-Quran itu sebagai hudalil muttaqin. Zalikal kitab la raiba fi hudalil muttaqin. Bahwa Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang yang takwa. Yang kedua, fungsi Al-Quran ini sebagai hudalinas, petunjuk bagi manusia. Dan yang ketiga, Al-Quran itu sebagai wabayyinatim minal huda, penjelasan daripada petunjuk. Dan yang keempat, Al-Quran itu sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda, pemisah mana hak mana batal. Kembali kepada diri kita sebagai umat Islam, bagaimana mungkin Al-Quran bisa jadi petunjuk bagi orang yang takwa? Bagaimana mungkin Al-Quran bisa petunjuk bagi manusia? Bagaimana mungkin Al-Quran bisa menjelaskan daripada petunjuk? Bahkan bagaimana mungkin Al-Quran sebagai Al-Furqan, sebagai pemisah, apabila kita tidak mau mengkaji Al-Quran? Ihwatu iman rahimakumullah, jadi jelas fungsi Al-Quran yang 4 ini menjadikan fungsi bagi kita sekalian. Ketika kita menerjemahkan Al-Quran, kemudian tadabur Al-Quran, kita mengalihkan bahasa dari bahasa Arab kepada bahasa kita, kemudian kita merenungkan tentang kandungannya, tentang isi Al-Quran. Tentu Al-Quran bisa jadi petunjuk bagi kita, bagi orang yang takwa, bagi manusia, bisa menjelaskan daripada petunjuk tersebut, bahkan merupakan furqan, pemisah. Tetapi apabila kita tidak mau menerjemahkan, tidak mau menafsirkan Al-Quran, bagaimana mungkin kita bisa mengkaji Al-Quran secara totalitas? Ihwatu iman rahimakumullah, ini yang merupakan fungsi Al-Quran. Belum lagi kalau kita misalkan kaji bagaimana isi tentang Al-Quran tersebut. Al-Quran itu mengandung yang pertama tentang akidah, tentang keyakinan. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran mengenai masalah keyakinan, tentang keimanan. Yang kedua, Al-Quran itu menjelaskan tentang
peribadahan, bagaimana perintah ibadah yang ada di dalam Al-Quran diperkuat oleh sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu mengandung janji dan ancaman. Ketika orang yang bertakwa, orang yang beriman akan diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kenikmatan. Ketika orang yang kafir, orang yang munafik, orang yang zalim, ingkar terhadap Islam akan diberikan sanksi ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian isi Al-Quran itu mengandung tentang sejarah. Bagaimana sejarah dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW sudah digambarkan di dalam Al-Quran. Termasuk bagaimana diciptakan alam ini, sudah digambarkan di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, Al-Quran itu mengandung tentang tata pergaulan. Bagaimana kita harus berbuat baik terhadap Allah, bagaimana kita harus berbuat baik terhadap sesama manusia, kepada ibu bapak, kerabat yang dekat, kemudian fakir dan miskin, tetangga yang dekat, sudah digambarkan di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, jelas kalau kita mau menerjemahkan Al-Quran, mau menafsirkan Al-Quran, bukan sekadar membaca, tapi tadabbur Al-Quran, merenungkan isi-isi Al-Quran. Pasti Al-Quran jadi hudan, petunjuk bagi kita sekalian. Ikhwatu iman rahimakumullah, rupanya ini yang bisa disampaikan. Kalaulah disimpulkan bahwa Al-Quran itu berfungsi yang pertama sebagai petunjuk bagi orang yang takwa, kemudian petunjuk bagi manusia, kemudian yang ketiga menjelaskan daripada petunjuk, yang keempat sebagai Al-Furqan, pemisah antara yang hak dan yang batal. Mudah-mudahan dengan uraian singkat ini kita sekalian bisa mengkaji Al-Quran, menghayati Al-Quran, bahkan mengamalkan di dalam hidup dan kehidupan, bahwa Al-Quran dan Sunnah merupakan pegangan pokok bagi kita sebagai umat Islam. Rupanya uraian cukup sekian, kita akhiri saja dengan tasbih subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.